Oma. Kata ada firman, kata setelah aku percaya ada Yesus. Yes. Walaupun tidak melihat. Lihat, sekalipun tidak melihat. Walaupun tidak Aku melihat. percaya. Amin. Oma juga luar biasa sekalipun belum melihat. Oma tetap percaya. Berbahagialah. Yes. Oke, balik lagi barengan Bax. Welcome di Balik Kisah. Jadi hari ini teman-teman kegiatan gua adalah beribadah. Ya, beribadah. Jadi setelah banyak teman-teman yang sudah bertanya kenapa Bax nggak ikut ke Bandung, ya karena memang gue siaga, gue belum bisa untuk keluar kota, gue masih sibuk sekali ngurusin rumah dan anak serta istri juga yang mau melahirkan minggu-minggu ini cuy. Jadi kesempatan kali ini sangat luar biasa ya guys. Kebetulan cerita sedikit nih, Pak Gembala, Pak Badika namanya. Jadi bersama Bu Gembala pada saat itu ke rumah hamba Tuhan untuk melihat kondisi beliau. Namanya Ibu Yosi kalau nggak salah, Ibu Opi apa Ibu Yosi gitu, gue lupa. Tapi intinya dia mengalami ada sakit di bagian kaki teman-teman. Dia mengalami, ya bisa dikatakan maaf ya, cacat gitu di bagian kaki, sehingga dia tuh pengen beribadah kayaknya sulit gitu teman-teman, sulit sekali teman-teman untuk beribadah. Nah ketika pada saat datang ke rumahnya untuk sharing, ternyata ada juga yang tinggal lansia, omah berusia 87 tahun berbaring di tempat tidur mengalami stroke cuy. Ketika pada saat sharing terjadi, dari ruang tidurnya si Oma, dia bernyanyi teman-teman, bernyanyi untuk memuliakan Tuhan, dan itu luar biasa sekali. Sampai akhirnya karena mereka rindu sekali, udah lama banget tidak beribadah ke gereja gitu ya, jadi dia pengen sebenarnya gereja, tapi karena nggak bisa kondisinya, akhirnya Pak Gembala mengambil keputusan bahwa di hari Minggu nanti bakal ada ibadah di rumahnya. Nah akhirnya gue ngikut cuy gitu, dan melihat kondisinya juga sekalian. Nah di satu titik pun juga beliau mempunyai anak dengan usia 32 tahun teman-teman, ya dalam pemulihan juga. So jadi keluarga ini rindu sekali untuk beribadah, tapi karena memang tidak bisa dengan kondisi yang saat ini dia rasakan, yang saat ini dia alami, sehingga kita coba untuk putuskan untuk beribadah di tempat dia gitu. Nah ini bukan bicara tentang agama juga teman-teman. Di sini gue pengen tegaskan sekali lagi buat teman-teman yang Muslim, Hindu, Buddha sekalipun, kalau seandainya kalian mengalami hal yang sama atau serupa oleh Oma, lu bisa hubungin gue, nanti gue coba untuk membawa sesuai keimanan kalian ya, entah itu ustadz atau pendada atau biksu ke rumah kalian untuk beribadah juga. It's okay kalau kalian rindu teman-teman untuk pemulihan jiwa juga. So untuk kalian semua yang ada di sini, inilah videonya gue pengen tayangin untuk kalian semua. Semoga ini bisa menjadi inspiratif dan menjadi doa penyembuh juga untuk teman-teman yang ada di luar sana. Kita coba simak teman-teman semua yang still stay. Pokoknya enjoy di Balik Kisah. Jangan lupa di like and subscribe. Guys, enjoy. Come on. Hari ini yang kau sediakan bagiku, ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin kau ada di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Shalom Oma Yeti. Yeti tuh. Oma Yeti luar biasa, masih rindu terus beribadah. Amin. Jadi Bapak perkenalkan
Pak Pak Deki, Ibu Yopi, tapi Ibu Yopi. tante siapa nama sendirinya? Nama asli. Oh, Ibu Elizabeth. Dari Kupang kah? Ambon. Ambon. Oh. Pakai beta ya. Beta lama di Kupang 6 tahun. Jadi kalau beta Sonde itu Kupang, kalau beta Seng itu Ambon. Oke. Shalom Mama. Hari ini sukacita surga ada di tempat kita. Amin. Kita sama-sama belajar. Oma suruh ambil Yosi. Yosi. Nanti kita bikin betul kursi roda aja ya. Oh Nanti. iya, ada nanti. Anaknya itu dulu celaka pesawat satu-satunya yang hidup. Jadi luka parah udah harusnya mati. Oke, sekarang di mana? Dan ada di rumahnya. Di rumah. Jalan apa? Adanya ibu. Bukan. Oh, Oma punya. Mama. Oke. Tinggalnya di mana, Oma? Di sebelah. Oh, sebelah. Oh, tetangga. Sebelah jalan ini. Jalan sebelah. Oke, oke. Gang sebelah ya. Dekat sekolah. Nanti udah perbaiki dulu dia punya. Baik. Siap. Ya, dengar firman Tuhan dulu ya. Luar biasa. Jadi hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita sama-sama belajar untuk kita semakin mengerti siapa Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Apakah hanya sekedar Dia datang ke dunia mengasihi kita dan hanya sekedar mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Mari kita sama-sama belajar pada sore menjelang malam ini. Alkitab bilang, Yohanes pasal 10 ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua pribadi yang malam ini, menjelang malam ini kita akan sharing. Pribadi yang pertama dikatakan pribadi pencuri. Itu jelas dikatakan siapa itu pencuri. Pencuri itu adalah iblis. Maka dikatakan sama Alkitab, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup yang penuh kelimpahan. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Oma yang dicintai sama Tuhan Yesus, Yesus datang untuk memberikan hidup kepada setiap kita. Memberi hidup apa? Hidup yang penuh kelimpahan. Ada orang bertanya, oh kalau begitu kita kaya raya. Itu salah satunya. Kelimpahan itu bukan hanya berbicara tentang harta dunia, bukan berbicara tentang hanya sekedar bilang kata aku punya mobil 5, punya rumah istana, punya apa lagi, punya apartemen, punya tanah di mana-mana. Bukan hanya itu. Berbicara tentang hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang bisa dinikmati banyak orang. Kenapa saya katakan hidup yang bisa dinikmati banyak orang? Karena ciri-ciri orang percaya kepada Kristus adalah salah satunya kayak Oma. Sekalipun sudah tua, masih mau memuji Tuhan. Kemarin kami datang ke tempat ini, saya pribadi sangat diberkati. Langsung nyanyi, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari tenangan, hanya ku dapat dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekalipun Oma ada di tempat tidur, saya dan teman-teman yang ada sangat melihat hidup Oma berkelimpahan. Amin. Kenapa? Masih bisa memuji Tuhan. Yes, wow. Ada orang sehat, ada orang bisa kerja, punya uang, tapi memuji Tuhan nggak bisa. Merasa buang-buang waktu.
Tapi sekalipun Oma ada di tempat tidur, tetap dia berkata, bersama Yesus ada damai sejahtera. Amin. Kalau aku cari damai, hanya ada dalam Kristus. Jadi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, termasuk saya, ingat, ada pribadi yang mengatakan, wah, Semua jalanku. wow, Aku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. tepuk tangan. Luar biasa. Inilah salah satu contoh Oma ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekalipun, sekali lagi saya mau katakan, sekalipun Oma ada di tempat tidur, hidupnya penuh kelimpahan. Yes. Berkelimpahan berbicara tentang hidup yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Menjadi berkat bagi banyak orang. Apa gunanya engkau punya seisi dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena ternyata harta dunia bukan menjamin manusia masuk surga. Tapi ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, aku memberikan hidup berkelimpahan, maka orang-orang percaya dapat dinikmati oleh banyak orang. Kenapa? Orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Amin. Kalau orang yang tidak percaya, orang sakit sedikit saja sudah menderita, mengeluh, apalagi putus asa. Bahkan tidak jarang orang kita dengar bunuh diri. Kenapa? Tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Kristus, kata firman Tuhan, aku datang untuk memberi hidup dan hidup penuh kelimpahan. Tetapi hari-hari ini setiap orang percaya juga harus ngecek hatinya. Kenapa? Karena di dunia ini ada dua pribadi yang saya sudah sering dari awal. Pribadi pertama itu iblis, pencuri. Ketika kita menghadapi masalah, iblis selalu mau mencuri apa yang sebenarnya Tuhan sudah firmankan untuk kita percayai dan kita lakukan. Alkitab bilang bersukacitalah dalam segala hal. Ketika kita punya masalah, iblis mulai menawarkan, iblis mulai mencuri sukacita kita, iblis mulai merampok sebenarnya hati kita berbahagia. Tapi karena iblis mulai mencuri, dia ngomong, bagaimana mungkin kau bisa sembuh? Bagaimana mungkin, lihat aja hidupmu seperti ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menikmati hidup? Kamu aja gak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi hari ini dengan baik, ketika hati kita sebagai orang percaya merasakan hal-hal seperti ini, kita harus cepat bilang dalam nama Tuhan Yesus, enyako iblis. Karena iblis itu mencuri, pembunuh, pembinasa. Waktu hati kita tidak lagi damai sejahtera, waktu hati kita tidak berbahagia lagi dengan baik, itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku datang memberi hidup dan hidup penuh kelimpahan. Ciri-cirinya, saudaraku, sangat gampang. Orang percaya ketika ada masalah, apa yang dia rasakan? Kalau dia mulai merasakan gundah gulana, gelisah, takut, khawatir, bimbang, ragu, maka dengar baik, saudara harus cepat-cepat mengambil keputusan untuk berkata, enyako iblis,
Aku bahagia, aku sukacita, sekalipun di tengah tantangan, aku pasti bisa hadapi, dan aku lebih daripada pemenang. Amin. 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 Oma, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Amin. Sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Haleluya. selagi aku masih kuat. Saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tepuk tangan dong. Allah, hari ini juga kami bawa namanya anggur dan roti perjamuan kudus. Jadi kita percaya, ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, yang pertama karena firman Tuhan, hidup kita penuh kelimpahan. Apa arti penuh kelimpahan? Bahagia, sukacita, sekalipun di tengah masalah. saya berharap sama ibu Yopi, masalahnya saya mau tadi ini kamu dalam doa tiap malam, tiap pagi. Ibu Yopi siapa? Ibu Yopi. Oh, Oma juga luar biasa, Ibu Elizabeth. Puji Tuhan. Berarti Oma, Ibu Elizabeth juga sudah menjadi berkat. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Bapak, Ibu semua kita yang ada di sini, semua kita keluarga di dalam Kristus. Amin. Saya kan ketawa sedikit karena saya ditinggal nyanyi tadi. Tinggal sama siapa, Bu? Nyanyi sendiri di sana. Oh, tadi kita kita nyanyi. di dalam, terus saya keluar, kecewa, Oh, ditinggal. iya. Sekarang Oma tidak ditinggal ya, Oma ya? Amin. Makasih, Pak. Iya, Tuhan Yesus sayang sama Oma. Bu, gak apa-apa kita berjamuan kudus ya? Nggak apa-apa. Ya, kita akan berjamuan kudus. Jadi ingat, Yesus datang memberi hidup kelimpahan, hidup yang penuh dengan pengharapan, kepastian yang tidak pernah diingkari. Amin. Orang percaya ketika mengambil keputusan untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita sedang mengingat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita makan dan minum anggur perjamuan, mari saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kita, tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bisa, Oma? Oke. Mari, Elati. Ya, oke, siap. Mari angkat roti di tangan kanan kita dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus pada malam diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Makan, Oma. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari katakan amin, minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan sekalipun ada di tempat tidur, berbaring seperti firman-Mu berkata, sampai memutih rambutnya Engkau tetap menggendong dia. Hari ini kami melihat begitu dahsyat dan mujizat-Mu nyata atas Oma Yeti. Dia tetap berbahagia, dia tetap bersuka cita, dia tetap memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami mengingat kematian-Mu untuk Oma Yeti, untuk kami semua. Hari ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas Oma. Tuhanlah yang punya hidupnya. Tuhan yang menetapkan Oma ada di bumi, dan Tuhan juga yang menetapkan untuk terus menjadi berkat. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi kami serahkan Oma Yeti ke tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga percaya semua sarana yang dipakai, apapun yang dipakai, nama Tuhan yang dipermuliakan, dikuduskan, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Dewi. Engkau mengurapi Ibu Dewi Tuhan. Engkau memberikan kesehatan Eyang Esra, kekuatan yang baru. Dan kami sangat percaya Tuhan, anakmu ini milikmu. Dan biarlah Tuhan lewat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami terus menyerahkan anaknya Arnold, Ishak, dan Reza Tuhan. Kami tahu mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan Arnold, Ishak, dan Reza mengambil keputusan cinta Tuhan dan mengasihi. Dan di rumah tangga, di tempat ini semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat Abu Bapak Pak Deki. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dan Oma ini sampai Tuhan, Engkau berikan kesehatan, sukacita dan kesejahteraan. Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami sangat mengucap syukur pada sore menjelang malam ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, bukalah kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang mengenakan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Tuhan berjanji terus menolong kau naik dan tidak pernah turun, menetapkan engkau kepala bukan menjadi ekor. Dan berkat Abraham dan engkau melimpah atas kehidupan. Engkau diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang dipulihkan, disembuhkan, dikuduskan cinta dan kasih Tuhan melalui hidupmu. Karena itu bawalah berkat ini. Percayalah, karena Tuhan menyertai kau. Hari ini, Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Oma. Salah berfirman kata, setelah aku percaya ada Yesus. Yes. Walaupun tidak melihat, Lihat, sekalipun tidak melihat, aku percaya. Amin. Oma juga luar biasa, sekalipun belum melihat, Oma tetap percaya. Berbahagialah. Yes.